Halo semua, balik lagi di GEP Media Channel bersama kakak, Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas prediksi soal SNBT 2024 untuk literasi bahasa Inggris. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Kita ke soal nomor 1. According to the passage, what is the primary concern during the aftermath of more intense storms in coastal communities? Jadi, berdasarkan bacaan tersebut, kekhawatiran utama apakah yang terjadi setelah adanya bencana dari badai yang sangat intens di komunitas pesisir? Oke, berarti di sini yang perlu kita garis bawahi itu adalah coastal communities-nya, kemudian ada aftermath di sini. Coba kita lihat di sini. Oke, di paragraf kedua itu ada nih coastal cities, di paragraf ke-1 ada di sini coastal communities. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau di paragraf 1 dia cuma disebutkan saja bahwa coastal communities-nya itu dia terkena impact atau dampak dari climate change atau perubahan iklim. Berarti di paragraf 2 kemungkinan besar akan dijelaskan. Coba kita lihat di sini. Coastal cities and towns are experiencing increased coastal erosion and inundation. Oke, jadi di sini kota-kota di wilayah pesisir mereka itu menghadapi ancaman erosi dan juga penggenangan di daerah pesisirnya, putting infrastructure, property, and lives at risk, sehingga menyebabkan infrastruktur, kemudian barang-barang atau properti dan bahkan nyawa kita sendiri gitu itu di dalam sebuah risiko yang besar. In some places, entire communities are being forced to relocate inland, dan bahkan pada beberapa komunitas tertentu gitu di daerah coastal itu sendiri mereka itu harus direlokasi. Moreover, the frequency and intensity of storms are on the rise. Hurricanes, typhoons, and cyclones are becoming more destructive, causing devastating flooding, property damage. Oke, jadi di sini karena perubahan iklim sering terjadi bencana-bencana seperti angin siklon, angin topan, dan juga badai-badai, sehingga mereka itu sangat destruktif atau sangat merusak gitu, menyebabkan banjir, kerusakan properti dan juga kehilangan nyawa gitu ya. Kemudian di sini coastal communities are not only vulnerable. Vulnerable itu dia rentan, bukan hanya rentan saat terjadinya badai gitu, tetapi setelah terjadinya badai juga, artinya ada bencana setelah badai gitu, sehingga mereka itu struggle to recover and rebuild. Mereka itu susah gitu untuk bisa bangkit kembali dan juga membangun apa yang telah rusak. Oke, coba kita lihat di sini aftermath itu apa saja. Yang ada loh, increase coastal erosion. Ini kurang tepat ya, meningkatkan erosi di pesisir gitu. Karena yang ditanyakan itu adalah aftermath-nya. Aftermath-nya itu yang dua tadi ya, ada struggle to recover and rebuild gitu. Coba kita lihat yang B, property damage. Ini jelas salah. Kemudian loss of life. Ini juga kurang tepat ya, kehilangan nyawa. Kemudian di sini difficulty in recovery and rebuilding. Oke, bisa jadi ini jawabannya. Kita lihat dulu yang E, migration of communities inland. Ini jelas kurang tepat. Berarti kita pilihnya itu adalah jawaban yang B. Kesulitan untuk kembali lagi seperti awal dan juga untuk membangun kembali apa yang telah rusak. Jadi jawaban untuk soal aftermath ini akibat dari bencananya itu adalah yang D. Kita ke soal berikutnya, ini sudah beda bacaannya. Coba kita lihat dulu soalnya. What is the primary reason for the unique taste of luwak coffee? Oke, apa alasan utama dari rasa unik yang ada pada kopi luwak? Coba kita lihat di sini. Unik. Kita cari ya, unik. Apakah ada atau tidak? Di paragraf ke-1 ini tidak ada ya kata unik. Di paragraf kedua ada unik di sini. Coba kita lihat di sini ya. The coffee series undergo a unique fermentation process in the civet's stomach. Oke, coba kita lihat di sini lagi dari awalnya ya. The journey of luwak coffee starts with the civet's diet. Jadi kopi luwak itu dimulai dari dietnya musang gitu. Kemudian di sini musang-musang tersebut
mereka itu mengonsumsi apa? Mengonsumsi buah kopi di sini ya, coffee cherries. Coffee cherries itu artinya buah kopi dan kemudian dicerna gitu. Nah, kemudian si coffee cherriesnya itu atau buah kopinya mereka itu masuk ke dalam proses fermentasi yang unik di dalam perutnya musang, where enzymes break down the proteins responsible for the coffee's bitterness. Di mana enzim-enzim di dalam perut musang itu sendiri mereka itu menghancurkan protein-protein yang bertanggung jawab untuk rasa pahit yang ada di dalam kopi. After digestion, setelah dicerna, the cherries are excreted by the civet. Buah kopi tersebut mereka akan diekskresikan gitu oleh civet itu sendiri atau oleh musangnya. And this is where skilled farmers come into play. Dan disinilah skill atau kemampuan dari para peternak luwak itu sendiri ya memainkan peran penting gitu dalam pembuatan kopi luwak. Jadi rasa yang unik di dalam kopi luwak itu karena si biji kopinya itu mereka sudah terkena oleh enzim pencernaan luwaknya gitu. Jadi protein-protein yang awalnya itu dia menyebabkan rasa pahit itu menjadi direduksi atau menjadi dikurangi gitu ya. Berarti di sini kita lihat jawabannya yang A dulu, the type of coffee beans used. Nah, ini jelas salah ya. Tipe dari biji kopi yang digunakan. Untuk di kopi luwak ini bukan biji kopinya yang dimakankan ke luwak gitu ya, tetapi itu adalah buah kopinya sendiri gitu. Jadi yang A salah. Kemudian yang B, the artisanal roasting process. Nah, ini nggak ada disebutkan roasting tadi ya. Ini jelas salah. Kemudian yang C, the civet's digestive enzymes. Oke, bisa nih, bisa jadi ya karena tadi enzim-enzim pencernaan dari musang itu menyebabkan rasa kopinya itu tidak terlalu pahit gitu karena dia mereduksi protein-protein yang ada di dalam biji kopinya. Kemudian yang D, the addition of chocolate and caramel. Penambahan coklat dan juga karamel. Ini jelas salah. Kemudian yang E, the geographical location of coffee plantation. Lokasi geografis dari penanaman kopi. Nah, ini jelas salah. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kita ke soal berikutnya. Ini masih bacaan yang sama ya. What is the initial role played by civets in the production of luwak coffee? Apa peran yang paling awal dimainkan oleh musang dalam produksi kopi luwak? Itu berarti ada di paragraf 2 yang tadi ya. Coba kita fokus di paragraf 2. Dimulai dari ketika civetsnya atau ketika si musangnya itu mereka memakan coffee cherries atau buah kopi gitu. Mereka mengonsumsi dan kemudian mereka mencernanya. Berarti harusnya dikonsumsi dulu baru dicerna ya. Kita lihat yang A, roasting the coffee beans. Nah, ini jelas salah ya. Mereka itu memanggang biji kopinya, jelas salah. Kemudian selecting ripe coffee cherries. Nah, ini mereka itu tidak memilih buah kopi mana yang harus dimakan gitu, tapi mereka hanya memakan buah kopinya saja gitu. Jadi yang ini salah. Kemudian yang C, fermenting coffee beans. Nah, ini jelas salah, bukan difermentasi gitu ya. Walaupun di sini ada fermentasi, tapi fermentasinya itu ada di dalam civet's stomach gitu, di dalam perut musangnya. Jadi kalau misalkan peran awalnya itu adalah difermentasi, berarti si coffee beansnya atau biji kopinya itu difermentasi secara langsung oleh si musangnya alias di luar tubuhnya gitu. Jadi yang ini salah ya. Kemudian yang D, digesting coffee cherries. Oke, digesting itu berarti mencerna. Nah, pencernaan itu melibatkan enzim tadi gitu, sehingga terjadi proses fermentasi yang ada di dalam perutnya. Berarti bisa nih yang D. Kalau yang E, collecting coffee cherries. Nah, ini jelas salah, mengumpulkan buah kopi. Jelas salah ya. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang D. Kita ke soal berikutnya teman-teman. Ini sudah beda bacaannya. In which paragraph does the writer emphasize the benefits of chilies for the respiratory tract? Di paragraf keberapa si penulis menekankan benefit atau menekankan keuntungan dari cabai untuk jalur pernafasan? Berarti kita harus cari nih respiratory tract-nya ada di mana. Di paragraf ke-1 dulu. Ini karena ada semua paragrafnya 1, 2, 3, 4, 5. Di paragraf ke-1 dulu, apakah ada respiratory tract atau tidak? Some Indonesians may miss something when their meal doesn't come up with chilies or chili chunks. Jadi sebagian masyarakat Indonesia gitu mungkin akan merindukan sesuatu gitu ketika makanan mereka itu tidak ada cabai atau potongan cabainya gitu. Berarti di sini dia membahas tentang cabai yang dimakan sehari-hari gitu dalam hidangan di Indonesia.
Kemudian di sini cabai itu dia memiliki rasa pedas, tetapi bukan hanya pedas, mereka juga sumber energi, karbohidrat, kemudian ada gula, ada serat, kemudian lemak, protein, dan juga lain sebagainya. Kemudian despite its spicy taste, chilies turn out to have many health benefits. Di samping rasa pedasnya, cabai gitu, dia memiliki banyak manfaat kesehatan. Oke, berarti di paragraf 1 dia tidak ada respiratory tract, dia hanya disebutkan saja bahwa dia punya health benefitsnya. Jadi yang satu kita coret. Kemudian yang dua sekarang, the first benefitnya di dalam stomach health, kesehatan perut. Nah, berarti kalau kesehatan perut itu tidak berhubungan dengan jalur pernafasan, karena jalur pernafasan identiknya dengan paru-paru. Jadi yang paragraf 2 itu juga tidak ada. Sekarang di paragraf ketiga, chilies can also reduce pain. Cabai juga bisa mengurangi rasa sakit. Applying an ointment or cream containing capsaicin is thought to help reduce soreness, pain after surgery, migraines, psoriasis, thrush due to chemotherapy or radiation. Oke, berarti di sini memakai salep ya atau krim yang mengandung capsaicin dipercaya bisa mengurangi memar gitu, rasa sakit ya. Kemudian rasa sakit setelah operasi, migrain, kemudian psoriasis, kemudian sariawan karena kemoterapi atau radiasi, kemudian masalah persendian gitu, seperti rheumatoid arthritis atau osteoartritis, kemudian ada sistem saraf juga gitu, dan lain sebagainya. Berarti di sini untuk mengurangi rasa sakit, bukan fokus utamanya itu bukan di respiratory tract. Berarti yang C kita bukan jawabannya ya. Kita lihat yang nomor 4 paragrafnya. The other benefit of chilies is that they are believed to be able to strengthen lung tissues. Oke, lung itu adalah paru-paru. Jadi manfaat lain dari cabai itu mereka dipercaya untuk menguatkan lapisan paru-paru gitu, and help prevent or treat chronic lung diseases. Oke, dan membantu untuk mencegah atau bahkan mengobati penyakit paru-paru yang kronis. Nah, berarti ini masuk ke respiratory tract atau jalur pernafasan. Itu berarti kita pilih jawabannya adalah yang D. Sementara kalau yang E, paragraf kelima, according to research in China. Oke, ini ada penelitian di Cina gitu ya. Berarti yang ini bukan jawabannya. Kita pilih jawabannya itu adalah D. Oke teman-teman, di sini kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa, silakan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya. Sekian pembahasan di video kali ini. Semangat belajarnya and see you in the next video.